Saya mulai ya Bapak Ibu. Jadi sebelum ke pembelajaran, saya mau menjelaskan terlebih dahulu kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan ini adalah daring. Jadi saya melakukan kegiatan yang pertama di WhatsApp Group, yang kedua nanti di Google Meet. Nah, untuk yang pertama kegiatan pendahuluan, saya melakukannya dulu di WhatsApp Group dengan mengucapkan salam dan mengkondisikan siswa untuk menyiapkan alat tulisnya. Kemudian saya mengirimkan video untuk kegiatan pendahuluannya. Bisa dilihat videonya. Assalamualaikum, Soleh kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bagaimana kebiasaan paginya? Sudah dikerjakan belum? Terima kasih untuk yang sudah mengirimkan foto kebiasaan paginya. Kalian hebat. Untuk yang belum, ikuti ya. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dua hal yang harus kalian perhatikan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, jangan lupa untuk mengisi kehadiran di WhatsApp Group. Dan yang kedua, nanti sekitar jam 9, Ibu akan mengirimkan link Google Meet ke WhatsApp Group. Jadi jangan sampai terlambat ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini, kita akan mempelajari tentang teks dongeng, fabel, dan juga pecahan setengah. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat menuliskan bentuk pecahan setengah, siswa dapat menentukan pecahan setengah. 3. Siswa dapat menunjukkan pecahan setengah pada bank mendatar. 4. Siswa dapat mengoperasikan pecahan setengah menggunakan benda konkret. 5. Siswa dapat menyebutkan tokoh dan watak pada dongeng fabel. 6. Siswa dapat menjelaskan isi dongeng fabel. 7. Siswa dapat menunjukkan isi dongeng fabel. Dan 8. Siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng fabel. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan dalam pembelajaran ini dengan baik. Selamat mengerjakan. Kedengaran tidak Bapak Ibu tadi suaranya? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Untuk selanjutnya, saya biasanya memberikan motivasi kepada anak dengan bernyanyi. Kebetulan videonya tidak tersimpan, jadi saya langsung saja, anggap saja ini video yang saya kirimkan ke WhatsApp Group. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu? Siap tidak? Pasti siap ya.
Oke, siapkan tangannya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, sambil digenggam, digeleng-geleng, digeleng-geleng. Tertawa, haha, digeleng-geleng, digeleng-geleng, aku bahagia. Iya, Ya, asik. juga ini. Ya, ini harusnya di WhatsApp grup yang tadi. Tahu kemana? Puntenanya Bapak Ibu. Setelah saya mengirimkan video pembelajaran, ya, saya gambar sama ke WhatsApp grup. Saya meminta siswa untuk mengamati gambar teks dongeng ini, kemudian meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan, bisa dengan ataupun dengan teks di WhatsApp grup. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan terkait dongeng tersebut, dan nanti juga sama dijawab oleh siswa dengan voice note atau dengan teks. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, saya meminta siswa untuk mengerjakan LKPD. Dengan siswa berkelompok, 2 orang. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Kemudian mereka mendiskusikan tentang pecahan dan isi teks dongeng. Nah, dalam kegiatan diskusi itu kami berkomunikasi hanya melalui WhatsApp group. Jadi jika ada siswa yang mau bertanya atau tidak mengerti tentang LKPD-nya, bisa bertanya melalui WhatsApp group, dan saya membimbing anak-anak melalui WhatsApp group. Nah, kemudian untuk presentasi hasil diskusi, saya baru mengirimkan link Google Meet-nya kepada siswa. Saya mengirimkan link Google Meet-nya. Nah, sekarang adalah kegiatan tatap muka bersama siswa kelas 2. Saya mulai ya Bapak Ibu. Oke anak-anak, bagaimana tadi hasil diskusinya? Mudah tidak? Mudah, Bu. Ada tidak ini ya? Oh, mudah. Coba dinyalakan kameranya ya. Tidak boleh ada yang menutup kameranya, biar kelihatan siapa yang udah mandi dan siapa yang belum ya. Coba semuanya nyalakan kameranya, ayo. Pak Egi ngompol itu Pak Egi. Pak Haris belum mandi itu, Bu. Oke, sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusi yang pertama? Siapa yang mau? Kita tadi diskusi tentang pecahan dan juga dongeng teks ya. Ada yang mau mencoba? Ya, terima kasih untuk yang sudah mau presentasi. Dan untuk yang lainnya, ayo, siapa yang mau yang kedua? Saya, Bu. Ya, terima kasih Mulyana sudah mau presentasi. Ya, nah sekarang coba kita lihat video ini ya. Nah, anak-anak,
Tadi kalian sudah mengetahui sendiri konsep dari pecahan, yaitu pecahan dilambangkan dengan A per B, dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Satu potong apel per 2 bagian sama dengan 1/2. Dibaca 1/2, 1/2, atau setengah. Nah, anak-anak, perhatikan contoh yang lainnya ya. Rika memiliki satu buah kue donat. Dia membaginya menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu potong donat dibagi menjadi 2 bagian bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. 1 untuk pembilang dan 2 untuk penyebut. Nah, di sini ada 1 buah burger. Jika 1 buah burger dipotong menjadi 2 buah bagian yang sama besar, maka dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. 1 buah jeruk jika dipotong menjadi 2 buah bagian yang sama besar, maka bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 atau setengah. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang pecahan setengah. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, tadi saya lupa mengirimkan video dongengnya. Mungkin karena saya terlalu bersemangat. Jadi kita saksikan dulu video dongengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar dongeng fabel. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei, ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kau hanya mengancam. Seekor semut bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lemak dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu, ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak
Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berperang? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri. Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah apel. Ular dan tikus bergegas untuk mengambil apel tersebut. Hei tikus, apelnya hanya ada satu buah. Itu buatku saja ya. Aku sangat lapar, belum makan apapun. Kemudian tikus menjawab, kita kan menemukannya bersama-sama, jadi ini untuk kita berdua. Kemudian ular bertanya, bagaimana caranya? Tikus pun memikirkan cara agar apel itu bisa dimakan bersama. Aha, aku punya ide. Bagaimana kalau kita memotong apel ini menjadi dua bagian yang sama besar? Jadi, kita bisa memakan buah apel ini bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Kemudian, ular menjawab, baiklah kalau begitu, aku setuju denganmu, tikus. Tikus sangat senang karena ular mau berbagi apel dengannya. Tikus berharap mereka bisa terus berteman selama-lamanya. Selesai. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan isi teks dongeng yang sudah kalian diskusikan? Ayo, coba siapa yang mau maju ke depan? Yang mau pertama kali mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa? Kelompok berapa itu? Oh, kelompok disiplin. Ya, silahkan. Yana, oke. Silahkan jelaskan hasil diskusinya tentang isi teks dongeng. Dongeng tadi menjelaskan tentang apa ya? Berebutan makanan. Tapi makanannya akhirnya makanan buah apel dibagi dua. Berarti supaya adil. Ya, terima kasih untuk Yana, tepuk tangan semuanya. Terima kasih karena sudah berani yang pertama mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau menanggapi dari hasil diskusi Yana tadi? Siapa yang mau menanggapi? Ayo. Misalnya nih, Ibu mau menanggapi hasil diskusi Yana. Yana, isi dongengnya tidak seperti itu. Misalnya kayak gitu ya. So, yang lainnya coba ada yang mau menanggapi? Ada tidak? Egi. Kalau saya setuju. Setuju? Kenapa bisa setuju? Ayo Ya, Egi, maju, tanggapi. Ya, kalau menurut saya juga di situ tentang kita berlaku adil ya dalam pembagian. Kemudian di situ ada angka-angkanya seperti itu mungkin Bu. Ya, terima kasih Egi. Tepuk tangan buat Egi. Maju. Oke, selanjutnya siapa lagi
yang mau menanggapi hasil diskusi Yana? Nah, kalau tidak ada, kita akan bahas LKPD yang sudah kerjaan ya. Nah, LKPD kelompok 2. Nah, ada ini ya. Kelompok 2 menjawab di bagian diskusinya kalau donat ini, donat pada gambar yang pertama itu dikatakan setengah karena dua bagian donat itu sama besar. Nah, kemudian untuk nomor 2-nya, donat di gambar ini tidak disebut setengah karena dua bagian donat tidak sama besar. Nah, tadi Ibu memeriksa hasil diskusi Penti, semuanya jawabannya disebut setengah. Coba Penti bisa jelaskan kenapa donat yang pertama dan donat yang kedua itu dua-duanya disebut setengah? Coba. Kenapa itu? Alasannya bagaimana? Nggak ngerti, Bu. Nggak bisa. Nggak ngerti. Kenapa tidak bertanya pada Ibu ya? Ibu kan menyuruh kalian kalau ada yang tidak mengerti bisa voice note atau SMS atau teks ya di WhatsApp group. Nah, jadi untuk gambar yang kedua ini, kenapa gambar yang kedua tidak disebut setengah? Karena yang namanya disebut setengah itu jika satu buah donat dipotong menjadi dua bagian, kemudian keduanya itu mempunyai ukuran yang sama besar. Nah, kalau untuk gambar yang nomor 2 ini, memang betul. Ini gambar yang kedua, donatnya dipotong menjadi dua, ya. Betul, sama ya. Sama persis seperti yang nomor 1 ini. Dipotongnya jadi dua, tapi ukurannya tidak sama besar. Coba dilihat. Ini ada donat yang ukurannya besar. Ada donat yang ukurannya kecil ya. Jadi donat yang pada gambar 2 ini tidak bisa disebut setengah karena kedua bagian donat itu tidak sama besar ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami tidak? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu, bisa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang pecahan setengah? Itu, Bu. Enggak, Bu. Yang nggak Pokoknya setengah sebutnya berapa, Bu? Ya, kalau tidak setengah disebutnya tidak setengah saja, jadi bukan termasuk pecahan ya. Jadi ini bukan contoh pecahan ya. Itu jadi berapa bagiannya, Bu? Gimana? Itu jadi berapa bagian, Bu, kalau di pecahan? Kalau ini karena tidak dipotongnya sama besar, jadi bukan termasuk pecahan. Juga tidak bisa dituliskan dalam bentuk pecahan ya. Sudah mengerti, Heni? Oh iya, Bu, makasih. Nah, sama-sama. Nah, untuk dongeng tadi Yana ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang isi dongeng. Coba tadi ya Ibu ingat kalau Yana itu bilang atau menjelaskan dongeng yang tadi kalian simak dalam video katanya berebut makanan. Terus mereka mencari makanan bersama-sama ya. Sudah bagus ya Yana, sudah bagus, sudah bisa menjelaskan isi dongeng, tapi ada yang kurang. Jika kita mau menjelaskan isi dongeng, harus ada pengenalan tokohnya dulu. Karena orang-orang yang tidak lihat, misalkan anak Egi tidak lihat videonya, karena tidak dijelaskan pengenalan tokohnya kan tidak tahu itu cerita tentang apa ya. Jadi usahakan untuk menjelaskan isi dongeng itu
itu ada mengenalkan tokohnya dulu ya. Ibu sudah menjelaskan di WhatsApp grup berupa pertanyaan ya. Nah, Ibu harap dari pertanyaan itu kalian bisa menjelaskan isi teks dongengnya ya. Jadi yang pertama, untuk menjelaskan isi teks dongeng itu harus ada pengenalan tokoh, terus ada tempatnya di mana ya. Tempatnya kan di pasir. Tokohnya ular dan tikus ya, boleh seperti itu. Kemudian masalahnya apa dijelaskan ya, misalnya masalahnya tadi ular yang ingin memakan tikus, tapi karena tikusnya terlalu pintar, jadi dia mencari akal agar si ular tidak memakan tikus. Nah, setelah permasalahan ada penyelesaian masalahnya ya. Jadi ulah ujuk-ujuk beres we kitunya kedah aya penyelesaian masalahna. Jadi harus ada akhir ceritanya. Nah, akhir ceritanya itu bagaimana si ular dan si tikus itu, apakah jadi berantem atau jadi saling memakan atau bagaimana? Nah, dalam dongeng tersebut akhir ceritanya atau penyelesaian masalahnya yaitu mereka ular dan tikus ini bersama-sama mencari makan ya. Nah, boleh menjelaskan isi teks dongeng itu hanya misalnya 8 kalimat atau 10 kalimat. Yang penting ada pengenalan tokohnya, ya, ada pengenalan tokoh, terus tempatnya di mana, kemudian ada permasalahannya apa, dan yang ketiga ada penyelesaian masalahnya, ya. Nah, seperti itu sudah bagus yang ini. Yang kelompok 2 sudah bagus ya, sudah bisa menjelaskan isi dongeng. Nah, terima kasih untuk yang sudah mengerjakan LKPD-nya dan sudah berdiskusi bersama teman-temannya. Nah, sekarang sampai di sini ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Paham. Oke ya, Ibu cek kalau sudah paham. Jadi pecahan setengah. Oh iya, gimana? Bertanya apa? Kalau ular itu apa ya makanan kebiasaannya? Ular itu coba ada yang tahu ular makan apa ya? Coba siapa yang mau jawab pertanyaannya Edi? Coba. Biasanya makan tikus. Bu. Biasanya makan tikus. Ada tidak ular yang makan kerupuk? Ada tidak? Ular yang makan ketemu, Bu. Oh, belum kerupuk. ketemu. Iya. Kalau makan buah-buahan, ular suka itu, Bu. Gimana Edi? Kalau makan buah-buahan. Oh iya, karena dongeng itu Berarti cerita suka, Bu. hewan. Iya, nggak bisa. Terus kenapa tadi digambar ada apel ya? Iya, Bu. Oh, bisa. Saya tanya Bu, apanya? Ya, berarti Kok tikusnya bisa suka apel, ya? Bu. Gimana Heni? Bu, yang memberi apelnya Berarti siapa tuh, Bu? tikusnya suka apel. Ya, di cerita itu tikus dan ularnya suka apel ya. Karena yang namanya dongeng itu cerita imajinasi atau hayalan penulis ya, jadi boleh-boleh saja ular makan apel atau misalnya ular makan ikan atau makan kerupuk. Gimana Egi? Iya, ada lagunya ular makan sabun apa dulu? Coba bisa dinyanyikan Egi, ular makan sabun. Tikus, Bu, tikus. Tikus makan sabun, tikus makan sabun. Iya, iya. Pinter Ya, Bu. Egi. Iya. Tepuk tangan Egi karena sudah mau bernyanyi. Iya, kasih Bu.
Ya, jadi gimana tadi tentang pertanyaan Ibu? Kenapa pecahan itu bisa disebut setengah? Coba jelaskan alasannya. Karena dibagi 2, Bu. Dibagi 2 anak kumaha Bu? Kumaha Iis? Bagi 2 dipotong, Bu. Sama rata. Dipotongnya kumaha? Apa? Dipotongnya menggunakan pisau, Bu. Dipotongnya menggunakan pisau. Bagus, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau melengkapi jawaban dari Iis? Dipotong sama rata, Bu, dibagi 2. Ya, sama rata ya atau sama besar. Jadi agar sebuah benda bisa dikatakan setengah itu kalau dipotongnya menjadi 2 bagian yang sama besar. Jadi kalau tidak sama besar tidak bisa disebut setengah. Sekarang coba apa yang harus kita perhatikan jika kita ingin menjelaskan isi dongeng? Gimana, Bu? Apa yang harus diperhatikan jika ingin menjelaskan isi dongeng? Oh, tadi ya kita harus Ada ayat kenal, gitu. harus ada kenal tokohnya dulu, Bu. Nama tokohnya, Bu. Ya, bagus. Disebutkan. Ada wataknya, Bu. Iya, bagus. Terus tempatnya di mana tuh lokasinya? Iya, pinter. Terus apa lagi? Horis, dari tadi diam aja, Horis. Apalagi coba? Horis tidur, Bu. Antuk, Horis? Bu. Ngantuk. Izin dulu ya, Bu. Izin Dulu, kemana? Bu. Oh Ke WC iya, dulu, boleh. Bu. Boleh. Coba Jenal yang tadi diam aja. Harus ada apa saja jika kita ingin menjelaskan dongeng? Tadi kata teman-teman yang lain harus ada pengenalan tokoh, ada tempat juga. Terus ada apa lagi? 2 lagi, ayo. Siapa yang tahu? Ada apa? Nunun, coba. Ada latar, Bu, alur. Ya, ada permasalahan ya. Ada permasalahannya. Kemudian yang terakhir ada apa? Ada Pemecahan masalah. iya, ada penyelesaian masalahnya. Tepuk tangan untuk Nunun ya, karena sudah mau menjawab pertanyaan Ibu. Nah, ke anak-anak terima kasih karena sudah sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan soal evaluasi di WhatsApp grup ya. Nanti kalian mengisinya bisa dengan dibimbing oleh orang tua di rumah. Nah, untuk pembelajaran besok kita masih mempelajari tentang dongeng fabel, tapi ceritanya berbeda. Ceritanya akan makin seru dari yang sekarang ya. Kalau sekarang ceritanya tentang ular dan tikus, besok kira-kira ceritanya tentang apa ya? Yang pasti tentang hewan juga ya. Jadi tetap semangat, tetap rajin belajarnya, walaupun belajarnya di rumah ya, tidak bisa langsung bertemu. Nah, ya, terima kasih karena sudah mau berdiskusi, sudah bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti kalian sudah berusaha untuk menjalin kebersamaan bersama teman sekelompoknya. Oke, untuk semuanya kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya semuanya bisa tidak?
Bisa dong. Ya, oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Semangat. Ya, Semangat. harus semangat. Jangan lupa kerjakan tugasnya itu sendiri ya. Mama ayahnya cuman membantu saja, oke? Ya, siap semuanya? Ya, Bu. Nah, terima kasih sudah terima kasih sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semuanya lengkap, tidak ada yang absen hari ini. Berarti semuanya diberikan kesehatan sama Allah Ta'ala. Kita harus bersyukur karena bisa mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.